Sekian eksepsi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jakarta, 26 Maret 2021, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Terima kasih kepada Majelis Hakim. Jazakumullahu khairal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan ada dua perkara ya. Perkara nomor 221 dan nomor 226 yang saya ke majelisnya ini, kami majelisnya. Kalau mendengar tadi uraian eksepsinya atau keberatannya itu dari awal sejak tiba di sini sampai terakhir diajukan atau dijadikan sebagai tersangka sudah diulas semuanya ya. Pertanyaan saya, apakah materi keberatan ini juga sama dengan di perkara nomor 226? Atau ada tersendiri lagi untuk sebagian sama. Sebagian sama. Jadi nanti saya mohon izin sama Majelis Hakim pada saat membacakan eksepsi yang kasus Megamendung, ya. Bagian yang sama tidak perlu saya bacakan lagi. Oke. Jadi saya bacakan yang tambahan-tambahan yang tidak sama. Seperti kronologis umpamanya itu sama. Ya. Ya, kronologis saya tidak perlu bacakan lagi. Ya, karena kita sudah mendengar ya dan sudah membaca ini. Baik kalau gitu. Jadi itu tadi ya, penuntut umum adalah keberatan terhadap dakwaan di perkara nomor 221 di Petamburan. Nah, kemudian sekarang ini yang akan dibacakan lagi adalah perkara nomor 226 di Megamendung. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang sama isinya, ini ada ya sendiri. Nah, untuk menyingkat waktu aja ya, jadi tidak dibacakan lagi, tidak diulangi yang sudah ada tadi diuraikan. Jadi pokok-pokoknya. Majelis. Ya. Karena tim jaksa penuntut umumnya berbeda, sehingga kami beberapa ada yang berganti majelis. Berganti. Ya, baik, silakan. Akan kami panggil yang. Silakan. Ya. Ya. Kalau penasihat hukumnya 221 dan 226 sama ya? Sama ya. Oke, baik. Maaf Majelis Hakim, sekedar informasi, nanti eksepsi yang akan saya baca hanya Romawi 2 dan Romawi 4. Ya. Jadi ya. Romawi 1, 3, dan 5 itu sama. Ya, baik. Jadi silakan dibacakan untuk perkara nomor 226, pokok-pokoknya berarti ya, karena ini ada persamaan tadi yang di perkara di Petamburan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar. Wa ala alihil adhar. Wa ashabihil akhyar. Wa atba'ihil abrar. Nota keberatan eksepsi Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atas dakwahan jaksa penuntut umum. Nomor perkara PDM 013 JKT Tim EQ 02 2021 tentang kasus kerumunan Megamendung Bogor. Saya tidak bacakan lagi halaman 1 karena sama dengan tadi sampai halaman 3 yang berisikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi tentang penegakan keadilan. Kemudian saya juga tidak bacakan halaman 4 yaitu bab 1 pendahuluan juga sama dengan yang tadi Majelis Hakim. Langsung ke halaman 5 yaitu Romawi 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Romawi kriminalisasi cinta dan kerinduan. Pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan disambut jutaan umat dengan antusias serta spontan karena cinta dan rindu. Terjadinya kerumunan jutaan manusia saat pandemi tak terhindarkan. Namun demikian, alhamdulillah, kerumunan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pemerintah dan tidak diproses hukum sebagai pelanggaran prokes. Lalu pada tanggal 13 November 2020, saat saya datang ke Bogor dengan tujuan pesantren agrokultural Markas Syariat, tanpa diduga di pertigaan Gadok disambut ribuan umat Islam sepanjang jalan. Dari mulai Gadok hingga pesantren Markas Syariat secara spontan dan antusias umat
berbondong-bondong menyambut karena cinta dan rindu. Dalam peristiwa ini pun terjadinya kerumunan dan pelanggaran prokes tak terhindarkan. Bukan karena disengaja atau direncanakan, akan tetapi karena spontanitas kecintaan dan kerinduan. Namun berbeda dengan kerumunan bandara. Walaupun jumlah massa kerumunan Megamendung jauh lebih kecil, namun justru dipermasalahkan dan diproses sebagai pelanggaran prokes. Anehnya, saya yang tidak mengundang, tidak mengajak, tidak menyuruh, tidak merencanakan penyambutan tersebut, bahkan saya justru kaget mendapat penyambutan yang luar biasa dari masyarakat Bogor, tetapi saya malah ditersangkakan. Bagi saya, menjadikan penyambutan masyarakat yang spontan dan antusias karena cinta dan kerinduan sebagai tindak kejahatan pidana adalah merupakan tindakan berlebihan dan terlalu mengada-ngada, bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan. Saya ulangi, bagi saya menjadikan penyambutan masyarakat yang spontan dan antusias karena cinta dan rindu tersebut sebagai tindak kejahatan pidana adalah merupakan tindakan berlebihan dan terlalu mengada-ngada, bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan. Oleh karenanya, harapan dan permohonan saya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak kriminalisasi cinta dan kerinduan umat dengan jalan membatalkan semua dakwahan jaksa penuntut umum yang mengada-ngada demi hukum dan keadilan. Di sini saya tegaskan, satu, bahwa saya ke Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor adalah sama dengan saya pulang ke rumah. Karena saya sebagai pendiri dan pembina pesantren Markas Syariat punya rumah tinggal di pesantren tersebut. Dua, bagi saya menggelar acara peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat dan peresmian media TV Markas Syariat hanya untuk warga Markas Syariat yang terdiri dari guru, pengurus, santri yang memang tinggal di komplek pesantren, bukan untuk warga luar. Itu pun harus tetap dengan prokes. Tiga, bahwa adanya warga luar yang bertamu ke Markas Syariat adalah inisiatif mereka, bukan karena diundang. Dan itu pun mereka sebagai tamu tetap harus ikut prokes. Empat, bahwa di Jalan Raya Gadok, Puncak, Megamendung, saya tidak melihat TNI, Polri, Satpol PP, Satgas Covid yang memberi arahan kepada massa kerumunan. Saya ada di atas mobil saat itu karena mobil saya tidak bisa jalan. Saya minta masyarakat minggir, berikan jalan agar saya cepat sampai ke pesantren. Dan saya terus mengingatkan masyarakat tentang prokes. Tapi anehnya, ada puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang kumpul di jalan raya. Tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada Satpol PP, tidak ada Satgas Covid yang memberi arahan kepada massa kerumunan. Justru saya dari atas mobil yang terus berteriak patuhi prokes dan jaga diri dari pandemi. Beri saya jalan biar saya segera sampai ke pesantren karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena kalau ditahan terus, saya bisa terlambat sholat Jumat. Kemudian yang kelima, bahwa kerumunan di Jalan Raya Gadok Megamendung murni antusia umat dan spontan atas dasar cinta dan rindu, bukan kejahatan pidana. Nah, selanjutnya Romawi ketiga tidak saya bacakan Majelis Hakim karena tadi sudah kita bacakan tentang kronologisnya, sama isinya, tidak berbeda. Nah, langsung saja ke Romawi 4. Bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwahan jaksa penuntut umum sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. A. Dakwaan ke-1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dengan pasal ini jaksa penuntut umum memfitnah saya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Padahal dalam peristiwa kerumunan penyambutan saya di Megamendung, justru saya tidak menduga. Dan saya memakai masker serta tetap menjaga jarak. Saya tidak pernah mengganggu apalagi menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Saat terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat, soal terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat, maaf di situ
bukan saat tapi soal. Soal terjadinya kedaulatan kesehatan masyarakat sudah terjadi sebelum kepulangan saya ke Indonesia. Justru sejumlah pejabat tinggi negara menjadi penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pernyataan blunder mereka soal COVID. Bahkan ada yang membohongi rakyat, antara lain, 1. Menko Polhukam RI Mahfud MD membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID. Pernyataan ini tersebar, ada di semua media, sampai saat ini jejak digitalnya ada. 2. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. 3. Menko Perekonomian RI Erlangga juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk Indonesia. 4. Mantan Menteri Kesehatan RI Terawan juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa orang sehat hadapi COVID tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. 5. Menteri Perhubungan RI Budi Karya juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona. Sengaja 5 ini saya cantumkan di sini karena mereka semua pejabat tinggi, semuanya adalah menteri. Selain itu, menurut lembaga LP3S, masih ada 37 pernyataan blunder aparat tentang COVID yang menunjukkan ketidakseriusan mereka di awal pandemi untuk menghadapi atau menangani pandemi. Pertanyaannya, kenapa bukan mereka yang diproses dengan undang-undang ini? Kenapa bukan mereka yang diseret ke sidang pengadilan ini? Kenapa harus saya? Karena itu saya minta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk bisa demi tegaknya hukum dan keadilan untuk membatalkan dakwaan ke-1 tersebut. Karena dakwaan ini terlalu mengada-ngada dan bersifat diskriminatif. B. Dakwaan kedua. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dengan pasal ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terancam 1 tahun penjara. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan kedua ini sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan ke-1. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP. Dalam pasal ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya melakukan perlawanan, yaitu melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Sekali lagi, bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga ini sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan ke-1 dan ke-2. Karena memang saya tidak pernah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau pelaksanaan penanggulangan wabah atau petugas negara. Karenanya, bagi saya ketiga dakwaan jaksa penuntut umum adalah fitnah. Sehingga saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat agar membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Nasihat saya untuk kepolisian dan kejaksaan, jangan buat dagelan hukum karena akan merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya sampai kepada penutup. Saya hanya ingin menyampaikan kepada majelis yang mulia ini sebelum saya tutup eksepsi saya bahwa kasus kerumunan prokes ini menyebabkan saya berhadapan dengan 3 berkas, 3 sidang, dan 3 vonis, 11 dakwahan, dan 18 pasal. Tidak sampai di situ, juga menyebabkan organisasi saya dibubarkan, pesantren saya diancam digusur, pengawal saya dibunuh, kemudian sudah dibunuh, difitnah, sekolah anak saya diganggu, pekerjaan mantu saya juga dihalang-halangi, kemudian ditambah lagi tidak sampai di situ, ATM keluarga saya sampai saat ini masih diblokir. Nah, kemudian saya tidak paham kenapa kok gara-gara prokes jadi sedahsyat dan sehebat ini. Akal sehat saya nggak mampu untuk mengurai ini. Kenapa akibat prokes kok ada yang dibunuh, ada pemblokiran, ada pembubaran organisasi. Jadi sekali lagi itu semua menunjukkan bahwa sidang pengadilan ini maaf sekali lagi beribu maaf. Proses yang saya alami dari mulai penyidikan sampai hari ini dan seterusnya, ini hanya merupakan dagelan politik yang penuh dramatisir. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis hakim yang mulia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah,
dari segala intervensi dan tetap bisa memutuskan dengan keadilan. Sebagai penutup akhirnya saya memohon dengan sangat kepada majelis hakim untuk mengeluarkan yaitu putusan sela agar kasus daripada kerumunan Petamburan maupun kerumunan Megamendung yaitu ditolak dan dibatalkan, dan saya dengan kawan-kawan bisa dibebaskan tanpa syarat demi tegaknya keadilan. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian eksepsi saya. Terima kasih banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jakarta 26 Maret 2021. Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya. Karena ini masih ada keberatan diajukan oleh penasihat hukum ya. Ini masih ada waktu kita setengah jam lagi untuk persiapan salat Jumat. Jadi sampai jam 11.30 kita skor sidang untuk salat Jumat ya. Silakan penasihat hukum dibacakan. Majelis Hakim, mohon izin saya dehidrasi, Majelis Hakim. Ya. Mohon izin saya agak dehidrasi, mohon izin untuk minum air putih. Ya, silakan kita skor dulu ya, skor sidang. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini sekarang dulu. Ya, sudah. Terima kasih Majelis Hakim. Skor sidang dicabut dan sidang dibuka kembali dinyatakan tertutup. Ini kebetulan jaksa yang duduk ini adalah untuk perkara 226 ya. Perkara 226. Jadi kita langsung ke keberatan perkara 226 supaya nggak keluar masuk lagi anunya. Kemudian ini perlu kita kesepakatan juga. Ini kan saya melihat cukup tebal juga ya. Mungkin kalau seperti prolognya atau kata pengantarnya mungkin bisa dilewati. Yang paling utama kan sebenarnya adalah analisa yuridisnya. Kalau disepakati ya, dan itu tidak mengurangi nilai keberatannya ya. Karena kan kita nanti membahasnya di analisa yuridis. Tapi ya, silakan ya. Sebentar dulu. Ini supaya lebih kita bisa langsung mengikuti, mencatat, menandai, langsung dibagikan dulu keberatannya. Belum. Yang kemarin. Itu kemarin sebenarnya ada dibagikan, apakah sama dengan itu atau ada perubahan juga? Ya. Ada perubahan ya. Oke, jadi yang kami anggap sah ini yang dibagikan sekarang ya. Majelis Hakim yang mulia, yang untuk perkara 226 eksepsi dari kami siapkan untuk diserahkan ke majelis yang mulia. Dipakai bagi apa? Tadi kan yang dibacakan oleh berdasarkan yang pertama adalah kalau kami bisa menyampaikan eksepsi Petamburan dulu. Oh, karena di sana anunya ya, ulasan lengkapnya di sana. Ya, baik. Jaksa mungkin karena di sini juga ada jaksanya yang sama ya, perkara 221, 226. Ya, saya kira nggak perlu tukar keluar masuk ya. Apa? Ya. Ya udah. Tapi sudah siap sekarang keberatannya. Belum ada di sini. Majelis Hakim yang mulia, yang untuk
eksepsi pertama karena seperti yang disampaikan oleh Pak Alam Sahanafiah itu kan 221. Tapi ini berhubung yang hadir adalah jaksa 226, jadi Majelis Hakim yang mulia akan membacakan yang 226 dulu. Enggak ada masalah. Ini kebetulan jaksanya ada yang double juga, ada yang sama di situ. Jadi 221 dulu. Izin Ketua Majelis, kami JPU sama, cuma ada memang sebagian yang di JPU yang di sebelah, sehingga kami informasinya sama sebenarnya. Sama aja ya? Iya. Jadi nggak masalah kalau begitu. Ya, nggak masalah. Nah, jadi yang sekarang yang siap dibacakan dulu adalah 221. Ya. Nah, 221 dulu. Ya. Ini belum, masih terdakwa tadi. Asli sih. Aslinya di sini ya. Ini nanti masuk di berkas ini. Bisa betul. Ya. Terima kasih yang mulia. Sudah ya, silakan. Kami akan siapkan untuk membaca. Ya, silakan. Untuk eksepsi terhadap perkara nomor 2021 dengan terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab, Majelis Hakim yang mulia, ini ada 66 halaman dan kami akan meringkasnya. Dan dalam bab pendahuluan, kami akan membacakan huruf C dan D karena ini sangat penting. Ya, silakan. Terus yang kedua, bahwa untuk bab 2 tentunya karena eksepsi sudah kami serahkan, tidak kami bacakan. Ya. Dan Baik, untuk bab 3, karena itu hal yang sudah sangat penting, akan kami bacakan seluruhnya. Nota keberatan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum perkara nomor 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang pertama akan kami bacakan pada halaman 14 poin C. Kriminalisasi atas peristiwa Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizik. Pendahuluan kami tidak bacakan seluruhnya karena Habib Rizik tadi juga sebagai terdakwa sudah banyak menyampaikan mengenai masalah pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam telah membayar sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah di kantor sekretariat LPI Petamburan Jakarta Pusat pada hari Minggu 15 November tahun 2020. Denda administrasi tersebut dikenakan karena EPI dan Habib Rizik Syihab dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 hingga menimbulkan kerumunan. Adapun kegiatan yang dianggap melanggar protokol kesehatan seperti tertulis dalam surat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
tanggal 15 November tahun 2020 perihal pemberitaan sanksi denda administrasi adalah pada penyelenggaraan pernikahan putri terdakwa dan peringatan Maulid Nabi pada tanggal 14 November tahun 2020. Dalam surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut disebutkan bahwa yang menjadikan landasan yuridis atau instrumen hukum atas sanksi administrasi terhadap Habib Rizik dan FPI yaitu 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease tahun 2019. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kedua, peraturan Gubernur DKI Jakarta yang dijadikan landasan yuridis atau instrumen hukum atas penjatuhan sanksi denda administrasi terhadap Habib Rizik Syihab merupakan peraturan teknis pelaksana dari peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagaimana tercantum pada konsideran mengingat angkat 5 dalam kedua peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut, yaitu sebagai berikut. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease tahun 2019 dan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 tahun nomor 170. Kemudian pada konsideran mengingat angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus tahun 2019 dan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Lembaran Negara tahun 2020 nomor 170 disebutkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan di dalam Lembaran Negara tahun 2018 nomor 128 Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6236 dengan mencermati tata urutan konsideran mengingat mulai dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 hingga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang berujung pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka sanksi denda administrasi yang dijatuhkan kepada Habib Rizik telah sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sehingga terhadap Habib Rizik tidak dapat lagi dilakukan proses hukum atau nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal 76 KUHP. Adapun ketentuan hukum yang menyatakan nebis in idem harus terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan adalah ketentuan hukum kuno dan ketinggalan zaman yang hanya menjadikan hukum sebagai alat penindas. Sebagaimana dikatakan oleh Bagirmanan, bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperi kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas, retributive justice. Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan retributive justice yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan pembalasan terhadap pelaku sudah selayaknya ditinggalkan dan beralih kepada restoratif justice yang merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam penyelesaian konflik dan perdamaian. Oleh karenanya sudah sepatutnya proses perkara dalam peristiwa Maulid Nabi dan pernikahan anak beliau di Petamburan harus dinyatakan batal demi hukum. D. Agresivitas dan manuver penuntut umum dengan menambahkan beraneka ragam pasal seluntupan yang tidak ada kaitannya dengan protokol kesehatan dan tes swab
adalah bukti bahwa perkara Aqua adalah lanjutan dari operasi intelijen berskala besar. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati semua. Perlu diingat bahwa perkara ini bermula adanya kegiatan yang dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggaraan pernikahan putri beliau dan peringatan Maulid Nabi, namun penuntut umum dengan agresif dan nafsu mendakwa Habib Rizik dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, ketidakadilan penanganan perkara protokol kesehatan kerap ditemukan di lapangan. Kejadian paling anyar adalah Kongres luar biasa Partai Demokrat di Medan, Sumatera Utara. Aparat penegak hukum seperti tidak sudi dan tak berdaya membubarkan acara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan. Yang paling fenomenal adalah kerumunan massa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 Februari tahun 2021 lalu. Loyalis Jokowi berkerumun tanpa saling jaga jarak, berjejer di pinggir jalan dan menyambut idolanya yang melintas dalam iringan-iringan kendaraan. Jokowi yang saat itu hendak menuju lokasi peresmian bendungan Napun Gete sampai keluar dari atap mobil dan melambaikan tangan ke kerumunan warga pemujanya dan pemujanya histeris. Semua kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh rezim sekarang ini dan pemujanya tak pernah diproses. Ada saja alibi untuk menolaknya. Terlalu banyak kesemenang-menangan rezim terhadap rakyat, terhadap rezim zalim, dan selalu cari-cari pembenaran untuk meloloskan dari hukum. Sementara terhadap beliau Habib Rizik selalu dicari-cari kesalahan untuk dihukum. Berbeda dengan yang dialami oleh Habib Rizik dan mantan pengurus FPI yang harus dikerangkeng di dalam tahanan, rekening dibukukan, padahal Habib Rizik sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Dan tidak cukup hanya sampai di situ. Ketidakadilan terhadap Habib Rizik Syihab berlanjut dengan aneka ragam pasal seluntupan yang aneh bin ajaib yang telah ditambahkan oleh penuntut umum sejak menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, di antaranya yaitu pasal 82 ayat 1 Jungto, pasal 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 10 huruf B KUHP, Jungto pasal 35 ayat 1 KUHP. Manuver gesit yang dilakukan oleh penuntut umum dengan mendapatkan aneka ragam pasal seluntupan tersebut sungguh luar biasa, bersifat akrobatik dan penuh dengan muatan politik dan merupakan lanjutan operasi intelijen berskala besar yang setidaknya dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Tempat dilakukan sidang pengadilan bukan di wilayah lokus delikti perbuatan terjadi. Dari hari ini saja sudah jelas bahwa perkara Aqua adalah perkara politik yang target hukumnya sudah ditentukan. Proses penghukumannya sudah dikendalikan dan hak Habib Rizik sudah dikerdilkan. 2. Penerapan pasal yang tidak pada tempatnya, penambahan pasal-pasal yang terus terjadi untuk memperberat ancaman hukuman dan pasal-pasal yang bisa digunakan hanya agar Habib Rizik bisa ditahan selama mungkin karena ada agenda politik yang menghendaki. Dua proses of law tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Untuk selanjutnya kami akan membacakan ke bab 3 karena bab 2 saya kira bisa dibaca sendiri oleh majelis hakim yang kami bacakan bab 3 karena ini adalah hal yang penting yang terkait dengan eksepsi. Halaman 34. Dakwaan batal demi hukum. A. Penerapan pasal Undang-Undang Ormas dan pasal 10 Junto pasal 35 KUHP adalah tidak sah. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati pula.
Dalam dakwaan kelima, Habib Rizik Syihab didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 dan seterusnya. Tindak pidana yang didakwaan terhadap Habib Rizik Syihab adalah dakwaan kelima tersebut sama sekali tidak tercantum dalam surat panggilan, sprindik maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam perkara AKO. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 51 huruf A KUHP untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu awal pemeriksaan. Pasal 109 ayat 1 KUHP menentukan dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHP, koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dengan demikian, maka keberadaan pasal 109 ayat 1 KUHP pada hakikatnya menentukan pentingnya sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu, yang dalam hal ini berada pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam sistem KUHP, SPDP sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 1 KUHP adalah merupakan bentuk mekanisme kontrol yang bersifat horizontal, yaitu kontrol antara lembaga dan subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kontrol dalam sistem penuntutan umum terhadap penanganan kasus atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU 13 2015 tertanggal 15 November tahun 2016 menghadirkan suasana baru terhadap hukum acara pidana nasional yang selama ini diberlakukan melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal baru yang diberikan dalam putusan AKO terletak dalam hal penyampaian SPDP. Semula hanya disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum, telah berubah sistem peradilan pidana tersebut dinilai mengesampingkan keadilan karena tidak memberikan informasi kepada para pihak, terutama pelapor dan terlapor tentang SPDP yang ada. Dengan demikian, akibat hukum dan dari putusan MK tersebut di atas ialah penyidik kini wajib menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari. Putusan ini dapat membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Sebagai hukum acara pidana, maka KUHP menyajikan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Ditinjau dari sisi istilahnya, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas istilah peradilan pidana. Diartikan sebagai sistem yang diberikan dalam penanganan suatu perkara yang diduga perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana berdasarkan makna tersebut, maka setiap subsistem dari lembaga hukum yang terdapat dalam KUHP harus berperan dalam sebuah rangkaian acara pidana dan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP menjadi bagian penting dalam proses perkara pidana. Faktanya, tindak pidana yang didakwaan terhadap Habib Rizik dalam dakwaan kelima tersebut, yaitu pasal 82A ayat 1 dan seterusnya, sama sekali tidak pernah tercantum baik dalam SPDP maupun dalam penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Penambahan pasal yang tidak pernah tercantum baik di dalam SPDP maupun dalam penetapan sebagai tersangka tersebut merupakan pelanggaran hak asasi terhadap Habib Rizik.
Karena SPDP dalam kaitannya dengan asas hukum acara pidana merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka atau terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Hukum acara pidana tidak hanya menekankan kepastian hukum dalam beracara, akan tetapi mengakar pada pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki bukan hanya oleh pelapor atau korban atau masyarakat, akan tetapi juga terlapor. Nuansa pentingnya penempuan hak asasi manusia tampak dengan jelas mulai dari pertimbangan dibentuknya KUHP. Secara khusus angka pertama, Indonesia sebagai negara hukum tidak berarti menggunakan hukum untuk menindas hak asasi manusia, melainkan sebaliknya. Hak asasi manusia menjadi isu sentral yang diatur sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memuat berbagai macam bentuk hak asasi manusia yang diakui sebagai hak dasar manusia sekaligus hak konstitusional warga negara Indonesia. Terkait dengan SPDP yang diatur secara tegas dalam KUHP, maka otomatis harus disesuaikan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerapan pasal Undang-Undang Ormas dalam pasal 10 Jungto pasal 35 KUHP adalah tidak sah serta merupakan pelanggaran HAM yang nyata terhadap Habib Rizik. Oleh karenanya, dakwaan kelima Aqua harus dibatalkan demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Kemudian terhadap peristiwa yang dilakukan oleh individu-individu yang disebutkan dalam dakwaan, seperti Bambang Teddy, Habib Bahar bin Smith, tidak ada kausalitas dengan kebijakan organisasi FPI atau dengan terdakwa dalam perkara tersebut. Penambahan pasal-pasal tersebut bukti memperberat ancaman hukuman yang digunakan hanya agar Habib Rizik ditahan selama mungkin karena ada agenda politik yang menghendaki. Sekali lagi, kami buktikan bahwa penambahan pasal Undang-Undang Ormas dengan pasal pidana tambahan KUHP dalam pencantuman nama-nama individu yang tidak ada kaitan dengan perkara ini tidak pernah diperiksa dalam perkara ini adalah bentuk operasi intelijen berskala besar terhadap Habib Rizik yang juga telah mengakibatkan dibantainya 6 orang pengawal beliau. Kezaliman apalagi yang engkau dustakan wahai rezim? Bentar dulu, stop dulu. Ditahan dulu ya. Ini sudah masuk jam 11.30. Jadi ditanda ya sampai B tadi ini, sebelum masuk B. Ya. Jadi nanti kita masuk jam 1:15 atau jam 1:15 kita masuk ya. Jadi kita salat maghrib ya, isoma sekaligus ya, istirahat makan. Kemudian saya ingatkan nanti soft kopinya diserahkan ke panitera pengganti ya, baik yang disampaikan Habib tadi maupun dari penasihat hukum. Oh sudah ada. Oh sudah ada katanya, sudah ada ya. Ya baik. Jadi gitu ya, kita skor sidang untuk isoma, salat Jumat dan makan siang ya. Silakan diskor sampai jam 1. Ada mau disampaikan? Jam 1:15 ya, kita masuk baik. Baik, silakan diskor sampai jam 1:15. Baik Bapak dan Ibu semua, perkara nomor 221 akan dibuka kembali pada pukul 1:15. Saya beritahukan juga bahwa di bawah disediakan
untuk sholat Jumat. Jadi bagi Bapak semua yang akan beribadah sholat Jumat, silakan di bawah sudah tersedia tempat.